Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang seniman dan instruktur judo bernama Fernando Araújo yang menjalani kehidupan yang layak. Namun, dia merasa tidak puas dengan kehidupannya yang harus serba berkecukupan. Suatu malam, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia berhenti untuk merokok karena hujan turun dengan deras. Setelah Fernando selesai, dia membuang puntung rokoknya yang perlahan-lahan hanyut dan jatuh ke dalam selokan di dekat Bank Rio. Karena penasaran, dia menyusuri selokan dan tiba-tiba sebuah ide gila untuk merampok bank muncul di benaknya. Keesokan harinya, Fernando menemui teman insinyur sipilnya bernama Sebastian dan mengusulkan ide untuk merampok bank. Ternyata Sebastian sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga ia terbuka dengan ide tersebut. Namun ia memperkirakan bahwa rencana tersebut akan membutuhkan setidaknya mobil, peralatan, dan uang yang banyak. Oleh karena itu, Fernando mulai mencari penyandang dana dan lalu bertemu dengan temannya yang lain bernama De Bauza. Sayangnya, De Bauza juga kekurangan uang sehingga dia menjalankan Fernando untuk menemui teman pencurinya bernama Mario. Adegan kemudian beralih kepada Mario yang masuk ke sebuah kantor di malam hari dan dengan rapi mencuri uang dari brankas. Dia bahkan tidak terlihat khawatir selama percobaan ini, yang hal itu menunjukkan bahwa perampokan kecil seperti ini sangatlah mudah baginya. Keesokan harinya, Fernando bertemu dengan Mario di sebuah kafe dan lalu menjelaskan idenya. Pencuri ulung ini awalnya tidak tertarik, namun Fernando meyakinkannya dengan mengatakan bahwa jika mereka berhasil, dia tidak akan pernah mencuri lagi. Fernando kemudian mengantarnya ke lokasi yang sama dan menurunkan pita pengukur di dalam got tepat di luar bank. Dia juga membawa Mario turun ke gorong-gorong untuk menemukan bagian bawah pita tersebut. Setelah melakukan perhitungan, Fernando mengumumkan bahwa mereka tinggal 18 meter lagi untuk menjadi jutawan. Dalam adegan berikutnya, Fernando, Mario, dan De Bauza berkumpul untuk mendiskusikan pencurian lebih lanjut. Mereka berencana untuk menggali terowongan ke dalam bank, namun semua ruangan di dalamnya memiliki sensor gerak. Namun, Fernando mengatakan bahwa sensor gerak tidak mendeteksi gerakan, di mana itu hanya mengidentifikasi perubahan suhu. Oleh karena itu, dia telah membuat baju dari kantong tidur yang dapat membantu mereka menyamarkan suhu tubuh mereka. Sekarang, satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu bagaimana cara membuka brankas bank. Jadi, keesokan harinya, kelompok ini memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Fernando mengambil foto tempat parkir bank yang terletak di belakang gedung sebelum masuk ke dalam bersama Sebastian. Yang terakhir berpura-pura membuka rekening, sementara Fernando mengambil gambar poyer. Sayangnya, dia segera ketahuan dan petugas keamanan pun datang. Fernando dengan cepat mencoba untuk pergi, namun petugas keamanan menangkapnya dan membawanya ke ruangan bawah tanah untuk diinterogasi. Anehnya, ini semua adalah bagian dari rencana. Fernando menggunakan kesempatan ini untuk mengamati ruangan brankas dengan seksama. Sementara itu, pihak keamanan memeriksa semua barang miliknya, termasuk kamera, tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun dan dengan berat hati kemudian melepaskannya. Kemudian terungkaplah bahwa Fernando telah berhasil mengeluarkan kartu memori kamera. Por favor, soy artista. Esto es un papelón. No estaba sacando fotos. Bueno, le pedimos disculpas, caballero. Kemudian, Fernando dan Sebastian membuat denah bank dengan menggunakan gambar-gambar dari ingatan mereka. Fernando kemudian menyusun rencana untuk membawa bank dari ruangan kecil. Selanjutnya, mereka mengukur jarak antara lubang got dan bank dengan menggunakan sepeda dengan menghitung beberapa kali ban berputar. Keesokan harinya, Fernando menggunakan pengetahuannya tentang geometri untuk menghitung sudut di mana mereka harus menggali terowongan untuk mencapai bank.
Terungkap juga bahwa uang yang akan dicuri oleh kelompok ini telah diasuransikan sehingga tidak ada seorang pun kecuali pihak bank yang harus menanggung kerugian karena mereka. Malam harinya, Fernando dan yang lainnya masuk ke saluran pembuangan air dan mulai menggali terowongan. Acá es. Llegamos. Keesokan harinya, mereka memperkerjakan seorang pria lain bernama Alberto yang akan mengurus mobil liburan. Fernando dan kelompoknya belum menemukan cara untuk membuka 400 loker. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk menggunakan obor las, namun akan memakan waktu 1,5 menit per loker dan totalnya akan 7 jam. Oleh karena itu, Fernando menyarankan untuk menyewa loker dan mempelajarinya dengan seksama tetapi dari cabang bank yang lain. Keesokan harinya, Mario pergi ke cabang lain dari bank yang sama dan kemudian menyewa brankas. Saat membukanya, ia mengamati kunci dengan seksama. Selanjutnya, Mario dan komplotannya mencuri sebuah mobil pen dan menunggu Alberto di luar rumah. Tak lama kemudian, mereka didatangi polisi. Keduanya pun panik, mengira bahwa mereka akan tertangkap. Namun untungnya, Alberto dan istrinya tiba dan memberitahu petugas bahwa mereka adalah temannya. Kelompok ini terus menggali terowongan, dan suatu hari mereka mengalami kecelakaan dan kemudian merusak bor. Fernando mengesampingkan insiden tersebut dan berencana untuk membeli bor baru. Namun hal ini membuat Mario marah karena ia telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek tersebut. El perforador se hizo mierda. No, por hoy terminamos. Basta. Mario, hicimos más de medio túnel, estamos 7 metros del banco. Las estamos jugando todos. Estamos poniendo el cuerpo, tiempo y en mi caso, guita. Malam harinya, Fernando mengunjungi kekasihnya dan mereka memandangi bintang-bintang bersama. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka melihat masa lalu bintang-bintang karena cahayanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai bumi. Hal ini tiba-tiba memberi Fernando sebuah ide dan dia segera menuju ke rumah Mario. Fernando memberitahunya bahwa dia telah menemukan solusinya. Dia mengatakan bahwa bank terlindungi dengan baik saat dibuka dan ditutup, tetapi langkah-langkahnya berbeda. Bank memiliki langkah-langkah keamanan yang baik untuk mencegah pencurian uang tunai dan protokol yang baik untuk menghindari pencurian terowongan. Namun, mereka tidak memiliki tindakan untuk mencegah keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Fernando sendiri berencana untuk memasuki bank dari depan selama jam kerja ketika brankas pengaman terbuka sehingga menghindari alarm dan sensor gerak. Hal ini akan memberikan kesan kepada polisi bahwa mereka adalah pencuri kelas teri yang mengincar uang kecil. Fernando ingin membuat semua orang percaya bahwa mereka berencana untuk pergi dari pintu depan sehingga polisi tidak akan mencurigai adanya terowongan pelarian. Mendengar semua ini, Mario sangat senang dan dia sangat menyukai ide brilian tersebut. Adegan kemudian dipotong ke hari pencurian. Semua orang mengoleskan lem pada jari-jari mereka untuk menyembunyikan sidik jari mereka. Sebastian dijatuhkan di saluran pembuangan dan dia masuk ke dalam untuk melakukan pekerjaannya, sementara Fernando dan yang lainnya masuk ke bank dengan menyamar sebelum mengenakan topeng mereka. Tak lama kemudian, Mario dan De Bauza menuju ke lantai 1, sementara Fernando dan Alberto mengambil alih lantai dasar. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan senjata dan memerintahkan semua orang untuk tiarap di tanah. Seorang petugas keamanan kemudian menyaksikan kejadian itu dari ruang CCTV dan segera memberitahu polisi. Kemudian terungkap bahwa Fernando mendengar komunikasi dari walkie-talkie-nya. Mario memerintahkan kasir untuk memasukkan uang ke dalam tas, sementara Alberto pergi untuk mengunci gerbang parkir. ¡Los quiero todos boca abajo del piso! ¡Vamos! ¡Llenala toda! No te hagas el boludo. Llená todo este maletín. Del Banco Río, están robando el banco. Etapa 1, Cucú. Venimos. Polisi akhirnya tiba di luar dan melihat hal ini, sementara Fernando menodong seorang warga sipil.
Dia kemudian mengancam akan membunuh orang tersebut jika polisi mencoba menyerbu masuk ke dalam bank. Setelah itu, Fernando kembali ke dalam dan memberitahu kaki tangannya bahwa tahap pertama telah selesai. Segera setelah Mario mendengar hal ini, dia mendorong seorang wanita dan memerintahkan satpam di ruangan CCTV untuk menyerahkan diri. Petugas keamanan tersebut dengan enggan menuruti perintahnya dan Mario merampas magasin pistol dan telepon genggamnya sebelum melepaskannya keluar. Salí porque la mato. Salí porque la mato. Bien, le hiciste difícil, gordito, ¿eh? Toma, llévatela. Que el barco está lleno de rehenes, ¿estamos? Selanjutnya, kelompok ini menonaktifkan semua kamera di bank. Fernando pergi ke sebuah ruangan kecil dan memindahkan sebuah lemari. Dari sisi lain, Sebastian mendobrak dinding dan memasuki bank melalui terowongan. Keduanya kemudian mengambil beberapa peralatan dari mobil mereka, kemudian menuju ke berangkas dan mulai merakit mesin. Sebuah kilas wali kemudian mengungkapkan bahwa Sebastian telah membangun sebuah mesin tenaga meriam yang dapat membuka kunci dalam waktu 7 detik. Selanjutnya, semua orang memasang pengatur waktu di jam tangan mereka saat Sebastian dan Fernando mulai membobol semua loker. Sementara itu, polisi, media, dan kerabat para sandera berkumpul di luar bank. Kapten polisi berbicara dengan petugas keamanan dan mengetahui situasi di dalam. Di tempat lain, saat Fernando dan Sebastian terus membongkar loker, tiba-tiba mereka mendengar suara polisi memanjat ke atas atap. Mario kemudian menerima telepon dari sang kapten di telepon genggam penjaga yang ia ambil sebelumnya. Sebuah kilas wali kemudian mengungkapkan bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario ini, jadi dia membuat Mario berlatih seni negosiasi. Kembali ke masa sekarang, Mario berbicara kepada kapten dan memerintahkannya untuk memindahkan semua pasukan dari teras, mengancam akan membunuh warga sipil. Kapten kemudian menuruti perintahnya, namun dia secara diam-diam mengirim 2 penembak itu ke gedung sebelah. Dia kemudian bertanya kepada Mario tentang tuntutannya dan Mario mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan jaksa wilayah. Kapten kemudian setuju untuk memenuhi permintaannya dan meminta waktu 1 jam darinya. Bueno, ya está. ¿Estás más tranquilo? Ahora sí estamos bien. Decirle que se apure, le doy 1 hora, dale. Sementara itu, Fernando dan Sebastian telah membuka banyak loker, mengambil banyak uang tunai, emas, dan perhiasan berharga lainnya. Di luar, polisi hanya bisa menilai situasi. Hanya ada 2 cara untuk masuk ke dalam bank, yaitu dari gerbang utama dan tempat parkir. Namun mereka tidak tahu apa-apa tentang lokasi para sandera. Mereka juga menyimpulkan bahwa ini hanyalah upaya perampokan. Setelah beberapa saat, sang kapten kembali menelpon Mario dan memintanya untuk menyerah. Dia mengatakan bahwa para perampok belum melukai siapapun sehingga mereka akan lolos dengan hukuman yang sangat amat ringan. Kapten juga menawarkan untuk mencarikannya pengacara. Menanggapi hal ini, Mario mengatakan bahwa ia akan mendiskusikannya dengan kaki tangannya. Libera un rehén, y así la gente piensa que vos también querés un final feliz. Tranquilo, pibe, está todo... Sementara itu, Fernando dan Sebastian membobol lebih banyak loker, sementara polisi menunggu di luar tanpa daya. Saat itu, telepon seorang sandera tua mulai berdering dan terungkap bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mario kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, sementara De Bauza mengambil coklat dari sandera lain dan memberikannya kepadanya. Para penembak jitu menyaksikan mereka merayakan ulang tahun wanita itu dan menyampaikan informasi tersebut kepada kapten yang hal itu mengejutkannya. Estamos festejando el cumpleaños. ¿Estás jodiendo, Ramírez? No, no se tiene que preocupar. No tenga miedo, abuela. Regalo nuestro, Susi.
Nos vamos a casa. De cumpleaños con los nietos. Sementara itu, Mario membebaskan wanita itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia kemudian bersandar di jendela dan memberitahu kapten bahwa dia telah menghabiskan 15 tahun di penjara dan bahwa dia hanya akan menyerah jika jaksa penuntut umum meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan hukuman yang amat ringan. Mendengar hal ini, sang kapten memerintahkan penembak jitu untuk menahan diri dan Mario pun menjauh dari jendela. Kemudian terungkaplah bahwa dia sebenarnya sedang menguji apakah polisi akan menembaknya. Dice que se va a entregar. Hay algo raro. Tak lama kemudian, jaksa penuntut tiba dan berbicara dengan Mario. Anehnya, Mario ini malah melontarkan cacian kepada jaksa penuntut dan menolak untuk berbicara dengannya. Mario kemudian menuntut untuk berbicara dengan pengacaranya. Namun ketika kapten meminta nomor pengacara, Mario memberinya nomor telepon seorang Sandra. Dia kemudian mengubah suaranya dan berbicara kepada jaksa penuntut sebagai pengacara palsunya. Dengan cara ini, dia mengulur waktu bagi teman-teman pencurinya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, Mario melubangi semua Sandra di lantai pertama, sementara Fernando dan yang lainnya akhirnya mulai mengangkut barang-barang jarahan mereka melalui terowongan. Hijo de puta, sorete, me vas a chamullar a mí otra vez. ¿Vos a mí? Mario kemudian mematikan ponselnya dan hal ini membuat kapten ragu apakah dia benar-benar serius untuk menyerah. Saat itu dia melihat lubang got dan mengetahui bahwa para perampok telah menemukan cara alternatif untuk melarikan diri. Sementara itu, setelah memuat hasil jarahannya ke dalam kapal, Fernando meninggalkan semua senjata di lemari besi untuk polisi. Sebuah kilas balik kemudian mengungkapkan bahwa semua senjata tersebut sebenarnya adalah mainan anak-anak karena Fernando tidak ingin melukai warga sipil sedikit pun. Akhirnya, Mario meninggalkan para Sandra di lantai pertama dan bergabung dengan Fernando di ruangan kecil. Segera setelah dia melakukannya, semua Sandra yang ketakutan mengangkat telepon mereka dan menelepon kerabat mereka di luar. Kapten juga mengirim pasukan ke saluran pembuangan, sementara yang lain menyerbu ke bank dari depan. Sementara itu, Fernando dan Mario dengan cepat membersihkan semua bukti dari terowongan dan bergabung dengan yang lain di dalam kapal. Kilas balik lain mengungkapkan bahwa Fernando juga telah mengantisipasi temuan polisi tentang saluran pembuangan. Oleh karena itu, mereka telah membangun bendungan untuk meningkatkan ketinggian air, yang hal itu memungkinkan mereka untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan perahu motor. Di tempat lain, sang kapten mencapai ruangan kecil dan akhirnya terowongan terbuka di mana sebuah bom menghalangi pintu masuk. Namun dia segera mengetahui bahwa bom beserta senjatanya adalah palsu. Sayangnya bagi sang kapten, semuanya sudah terlambat karena para pencuri telah berhasil melarikan diri. Señor, con novedad, las armas encontradas son réplicas. Repito, son réplicas. Nutria 1 a Nutria 2, ¿me copia?
Sementara itu, Fernando dan kelompoknya melarikan diri dari tempat kejadian dengan kendaraan pelarian mereka dan menghancurkan semua peralatan mereka. Mereka kemudian menuju ke rumah Alberto dan membagi hasil jarahan secara merata di antara mereka. I tell you that I need you with all my heart. Qué bárbaro. Beberapa bulan telah berlalu dan kelompok ini tampak menikmati kehidupan terbaik mereka. Namun suatu hari, Alberto yang terlena dengan semua uangnya, ia pun berselingkuh di mana dia ketahuan oleh sang istrinya, dan hal ini membuatnya sangat marah dan kemudian melaporkannya kepada polisi, mengeksposnya sebagai salah satu pencuri dalam pencurian besar di bank. Akibatnya, satu persatu semua pencuri pun akhirnya ditangkap. Sí. Está toda la plata en mi casa, en el techo. Cinematográfica persecución. 7 bulan kemudian setelah pasca penangkapan, Fernando kemudian dibebaskan dari penjara dan ia disambut oleh Mario dengan mobil mewahnya. Kemudian terungkaplah bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario di mana mereka tertangkap. Dia sengaja menyarankan agar mereka menggunakan senjata mainan sehingga jika mereka tertangkap, mereka terbukti tidak melukai siapapun dan lolos dengan hukuman yang lebih ringan. Fernando dan kawan-kawannya juga dapat menyimpan sebagian besar hasil jarahan mereka karena pihak bank tidak menyimpan catatan tentang uang dan barang-barang yang disimpan di berangkas. Bank memperkirakan bahwa loker-loker tersebut menyimpan uang tunai dan perhiasan senilai 25 juta dolar, namun polisi hanya menemukan 1,1 dolar juta. Namun polisi hanya menemukan 1,1 juta dolar dan perhiasan seberat 8 kg. Karena tidak ada catatan resmi mengenai barang-barang yang ada di dalam loker, polisi tidak dapat mengajukan tuntutan hukum yang kuat terhadap para penjahat dan pada dasarnya mereka hanya mendapatkan tamparan di pergelangan tangan. Dengan begitu, film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Ini film sangat-sangat jenius dan ide-idenya sangat brilian ya. Kalian harus menonton full movie-nya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.